Teman Aksi Hidup Baik, selamat datang kembali di episode spesial Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards. Hari ini saya akan mengobrol dengan anak muda yang tertarik mengolah rempah-rempah Indonesia. Mari kita simak obrolan bersama Mbak Asri Saraswati Iskandar, founder dari Agradaya. Assalamualaikum Mbak Asri, apa kabar? Kabar baik Ibu, Waalaikumsalam. Ibu sehat juga ya Bu ya di sana? Sehat, alhamdulillah. Ini kita lagi banyak ngobrol-ngobrol soal ibu-ibu nih di Jakarta melalui gelar wicara ibu kota. Gimana nih ceritanya? Awalnya nih Mbak Asri bisa berkecimpung dengan jamu-jamuan, dengan herb and spice ya. Dan dibilangnya sustainable herb and spice. Nah, ceritanya gimana Mbak? Kok bisa terjun ke sana gitu? Jadi sebenarnya mungkin tipping pointnya tuh gara-gara Indonesia Mengajar sih Bu. Oke. Jadi aku juga mau bilang terima kasih sih Bu. Kalau nggak ikut Indonesia Mengajar juga kayaknya aku nggak akan punya panggilan itu. Dulu kan waktu pas di Indonesia Mengajar itu kan kita di penempatan, kita tahu tuh potensi di desa tuh ada apa aja gitu. Terus kita ngelihat langsung potensi desa tuh punya potensi-potensi bahan mentah, tapi emang nggak keolah gitu Bu. Karena waktu dulu kalau di tempat saya kan saya di Sumatera tuh Bu, di Muara Enim. Saya ngelihat gimana orang tua asuh saya manen pohon karet, si karetnya itu, tapi akhirnya teknologinya itu harus lari ke kota, harus lari ke daerah-daerah yang jauh bahkan ke luar negeri buat diproses gitu. Jadi keluar dari desa itu nggak pernah dalam bentuk sudah olah, nggak ada hilirisasinya. Nah sebenarnya waktu di Indonesia Mengajar karena setahun saya ngerasa kayak loh kok semua desa kok di Indonesia seperti ini ya gitu. Nah balik ke Jakarta waktu itu karena saya besar kan lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Tapi tuh panggilan callingsnya tuh kayak masih kenceng banget Bu. Terus kayak aduh tapi aku kayaknya kalau di Jakarta kerja begini kayaknya masih resah gitu loh Bu. Terus akhirnya kita sama beberapa alumni Indonesia Mengajar, aku sama suamiku tuh alumni Indonesia Mengajar Bu, dua-duanya punya keresahan yang sama. Terus kebetulan kita backgroundnya tuh sama Bu, suamiku Andika tuh teknik mesin, aku teknik kimia. Nah di situ tuh kita punya keresahan yang harusnya teknologi ini bisa diadaptasikan ke orang-orang desa sehingga di desa itu bukan jadi penyuplai bahan baku mentah aja gitu. Jadi kan kalau petani katanya petani kan nanem terus panen itu ngasilin ngasilin hasil panen, tapi pada kenyataannya kan rantai pasoknya tuh panjang sekali Bu. Nah gimana caranya supaya ini bisa added value-nya bisa ditarik ke desa gitu. Nah kita banyak melakukan pemetaan, terus kayak eksplorasi apa sih yang bisa dilakukan di pedesaan gitu. Nah sampai akhirnya kita end up di sebuah desa deket perbukitan Menoreh di Jogja Bu. Di situ aku ngelihat sih bahwa sebenarnya emang jamu-jamuan, rimpang-rimpangan, herbal, rempah itu kaya banget di sini. Tapi pada kenyataannya ya petani lagi-lagi cuma menyuplai bahan mentah gitu. Gitu sih Bu awal-awalnya sampai akhirnya kami melakukan trial dan error sendiri supaya ini bisa didekatkan, teknologinya bisa didekatkan ke petani dan orang-orang di desa bisa mengeksekusinya. Gitu sih Bu. Tapi kenapa jamu? Kok bukan karet tadi ke Muara Enim gitu? Kenapa ke jamu? Karena terus kan kami balik dari Indonesia Mengajar tuh Bu, balik ke Jakarta. Terus saya tuh kan lahir besar di Jakarta ya Bu. Iya. Jadi ini orang metropolitan ke desa gitu ya. Terus waktu itu tuh bingung, tapi kan aku nggak punya desa ya. Akhirnya aku agak aku nggak punya desa. Terus akhirnya kita agak abis pulang Indonesia Mengajar,
aku tuh sempet sama beberapa teman-teman alumni jalan di mobil, bawa mobil Bu, 2 bulan Jawa Bali Keliling. buat keliling, cuma buat ngelihat potensi-potensi daerah tuh ada apa aja, dan di situ ada tokoh-tokoh, kita belajar di situ. Nah sampai akhirnya kita uh, berhenti di Jogja, di sebuah desa di Jogja, dan di Jogja sekitarannya kan banyak rempah-rempah ya Bu, di perbukitan Menoreh. Nah awalnya di situ. Nah karena mungkin juga ada akses ya Bu, kita sudah punya, anak muda kan cepet tuh Bu ya kalau ke akses internet segala macam. Kita tahu bahwa di luar negeri sebenarnya waktu itu suamiku, waktu itu masih pacaran sih Bu, dapat buyer dari Belgia minta ekstraknya temulawak. Waktu itu saya bingung Bu, kok temulawak diekstrak, dibuat ada perusahaan di Belgia yang mau ya, padahal di Indonesia tuh anak muda makan temulawak aja minum nggak mau gitu. Itu pahit banget, saya aja nggak mau Bu waktu itu. Terus kebetulan kan karena backgroundku kimia, aku cari tahu Bu apa bahan aktif di dalam temulawak tuh apa. Terus aku dikasih tahu bahwa cara ngekstraknya tuh stepnya begini-begini. Dia mau ngambil bahan aktif namanya santorisol yang cuma ada di temulawak buat suplemen gitu. Nah ngelihat hal ini tuh sebenarnya waktu itu aku langsung wah ini potensi. Cuman kenapa petaninya gitu-gitu aja ya di desa ya waktu itu. Terus akhirnya aku ya dulu baru pindah Bu, jadi kayak nyewa ada rumah kecil gitu. Dapurku itu ku jadiin lab sederhana gitu Bu. Gimana caranya supaya bisa ngekstrak si temulawak, dan ini step-step ini, metode ini direplikasiin di petani. Waktu itu caranya aku ngelakuin ya di rumah aja kecil gitu, berulang-ulang sampai akhirnya petani bisa, ibu-ibu kelompok wanita tani kalau di sini namanya, itu bisa menirunya gitu, karena harusnya itu bisa dilakukan sama kelompok wanita tani setempat gitu. Jadi harapannya sih supaya ekstrak temulawak ya awalnya itu bisa dikirim dari desanya udah jadi ekstrak gitu ya. Supaya si petani punya nilai lebih, tidak hanya mengirimkan bahan mentah. Nah itu luar biasa itu, kemudian bisa ngajakin petani. Lalu kenapa kok milihnya ke petani ya, bekerja samanya? Kalau petani khususnya perempuan ya Bu, kalau di sini tuh awalnya aku ngelihat gitu ya Bu ya, kalau di desa itu laki-laki itu udah pada keluar kota semua, biasanya kerjanya kerja di bangunan, terus kalau enggak buruh pabrik, terus kalau enggak ke kota jauh-jauh. Jadi perempuan, laki-laki tuh udah hampir nggak ada. Paling kalau masih di rumah tuh paling mereka beternak gitu. Jadi harus ke bawa ternaknya ke cari rumput atau apa gitu. Nah kebanyakan adalah perempuan. Nah perempuan ini ternyata kalau di desa juga ternyata tanggung jawabnya tuh besar. Pertama mereka kan selain ngurusin ibu-ibu, selain ngurusin anak, tapi juga ternyata mereka juga di rumah punya sampingan-sampingan lain gitu. Dan ternyata juga perempuan ini bisa diintervensi Bu. Jadi kayak misalnya kalau laki-laki udah saya kerja aja, kerja X misal di bangunan gitu. Tapi kalau perempuan saya bisa sambil ngurus anak, saya ngerjain apa juga di rumah, disambi-sambi. Nah itu dia kenapa kita masuknya ke kelompok wanita tani gitu. Dan ternyata kelompok wanita tani tempat kita bekerja, partner kami itu Bu, mereka itu punya apa ya, punya kumpulan, kalau di sini bilangnya kumpulan, yang memang sudah rutin berjalan. Biasanya kalau di tempat kami kumpulannya tuh hari Kamis Kliwon gitu, itu kalau nggak arisan, jadi udah punya aktivitas-aktivitas kecil sendiri yang jadinya untuk bikin sebuah kegiatan tuh udah nggak sulit. Udah ada kelompoknya gitu ya. Betul Bu. Gitu. Nah, terus mutusin dari kehidupan nyaman di metropolitan terus pindah ke desa. Itu apa sih yang ngedorong Mbak Asri untuk pindah ke desa? Sebenarnya sih ya apa ya Bu, awalnya punya keresahan itu kan Bu ya. Awal-awal balik Indonesia mengajar itu punya keresahan itu. Terus di satu sisi juga aku
waktu pas di Jakarta itu sebenarnya sering sakit Bu, aku tuh Bu. nggak tahu nggak tahu kenapa, mungkin udaranya atau apa, cuman waktu itu kayak ya udah aku mencoba pindah, tapi sebenarnya waktu pindah dari Jakarta ke Jogja bukan hal yang mudah juga buatku Bu, sebagai Ya, pastinya. bukan bukan karena bahkan orang tuaku tuh nangis-nangis karena kan namanya desa harus nimba gitu kan Bu. Iya. Lihat anaknya Iya. nimba dia sedih, ibuku sedih gitu. Terus ya awalnya ada banyak adaptasi sih Bu, kayak apa ya, ritme kerja. Kalau di kota kan semua harus serba cepet gitu, tapi di Iya. sini kan aku harus lebih memahami manusianya ya. Iya. Terus tradisi kebudayaan juga di sini kan masih sangat kuat gitu. Dan fasilitas kan nggak seperti di Jakarta mungkin. Kenapa Bu? Fasilitas yang ada juga mungkin nggak Iya seperti di betul Bu. Jakarta. Berarti ini Sinyal di sini juga nggak ada Bu. oke. Gitu. Jadi di awal-awal cukup menantang sih Bu untuk kenyamanan hidup ya gitu. Iya. Cuman kalau sekarang kan udah 8 tahun 9 tahun yang lalu, jadi kayak kita udah punya apa ya, udah membentuk fondasinya, jadi udah lebih enak sih Bu. Kalau dulu-dulu ya lumayan menantang Bu. Ya, di awal pastinya susah ya. Waktu itu sudah menikah ya pindah ke Jogja. Eh, Setahun pertama belum, terus tahun keduanya baru menikah Bu. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang sama-sama memutuskan pindah ke Jogja ya. Jadi memang meninggalkan kenyamanan untuk melakukan aksi hidup baik untuk warga desa ya, insya Allah. Nah, kemudian sekarang cerita di desanya nih. Susah nggak di awal itu melakukan pendekatan dengan warga? Ini kan ada orang kota datang nih, kok tahu-tahu ngajakin bikin macam-macam gitu. Gimana proses ininya? Awal-awal tuh bisa dibilang lumayan challenging ya Bu, lumayan menantang. Karena kan ya saya sendiri bahasa Jawa kan nggak bisa yang bahasa halus ya Bu ya. Jadi agak-agak bingung sebenarnya. Tapi lama-kelamaan itu kan ya bisa ngebaur sendiri. Tapi sebenarnya yang waktu itu aku belajar, dan itu bekalku dari IM. Ketika di IM tuh aku nggak mau ngasih ekspektasi apa-apa ke warga sekitar gitu. Terus aku merasa itu aku udah punya bekal itu waktu di Indonesia mengajar. Jadi mau ngajak warga sekitar, aku nggak mau kasih harapan gitu ya. Ya betul Bu. Terus jadi biarin ngalir aja gitu, dan aku tidak memberikan impian-impian yang gimana banget. Tapi sembari melakukan pemetaan potensinya apa aja sih gitu, yang bisa digarap apa aja gitu. Dan kebetulan tuh pas pertama kali pindah banyak teman-teman IM yang ngebantuin, alumni IM yang ngebantuin waktu itu di sini. Jadi kita keroyokan bareng-bareng gitu. Dan itu yang aku lakuin pertama kali, jadi nggak ngasih harapan apa-apa, tapi lakukan pemetaan. Nah, berjalan waktu tuh jadi paham sih kenapa mungkin ibu-ibu awalnya tertarik, ada yang tertarik ikut kelompok wanita tani, ada yang enggak gitu, ada yang tertarik ikut aktivitas agradaya, ada yang enggak. Ternyata KWT-nya udah ada sebelumnya? Sebelumnya cuma kelompok arisan Bu. Oke. Kelompok arisan legal, KWT-nya nggak ada. Kan kalau KWT harus dilegalkan ke Dinas Pertanian ya Bu ya gitu. Nah terus sampai akhirnya kami ketemu kepala duku, kalau di sini namanya Pak Dukuh sama Bu Dukuh. Beliau tuh cerita mengalir aja gitu Bu, problemnya apa di sini gitu. Ternyata kunyit kalau di Menoreh tuh sekilo lagi musim panen tuh Rp800. Jadi ya mendingan aku nggak usah, ibu-ibu nggak mau panen loh Mbak, karena 10 kilo ya cuma capek tok gitu. Terus waktu itu aku bingung, ini kok gapnya jauh banget ya antara permintaan dibayar di luar negeri sama kondisi di lapangan di petaninya. Ini kok gapnya jauh banget gitu, padahal di luar negeri minta ekstrak tuh udah harganya udah bagus banget gitu. Ini ada apa sih gitu. Nah di situ tapi aku nggak langsung bilang Bu bahwa ada buyer kita bisa nerima harga tinggi gitu. Aku nggak bisa kayak gitu. Akhirnya yang aku lakukan waktu itu sama suamiku
bikin proposal. Waktu itu dapat grant dari Australian Embassy buat bikin rumah pengering. Jadi kita menginstall sebuah rumah, tapi rumah ini tuh buat ngeringin aneka hasil panen. Gunanya apa? Kenapa harus ada teknologi ini? Supaya barang keluar desa, apapun itu yang dipanen, itu sesuai standar buyer yang dipengenin gitu. Kan gapnya kalau di desa tuh Bu, ini komoditas, ini keinginan buyer, itu nggak ketemu. Nggak nyambung. Gitu. Nah akhirnya kita pakai uang grant untuk bikin fasilitas-fasilitas itu yang diperuntukkan untuk kelompok tani. Jadi asetnya kelompok wanita tani gitu. Nah di situ menarik sih Bu, waktu pas aku bilang rumah pengering, mereka tuh udah ketakutan Bu, karena mikirnya waduh ini pasti listriknya gede gitu. Terus pada nggak mau, pada diem gitu, pada nggak, pada ketakutan gitu Bu, mimik mukanya terlihat gitu. Terus kenapa ya nih ibu-ibu kok nggak ngasih respon apa-apa gitu. Terus terus aku bilang sama suamiku, mungkin belum kebayang kali ya gitu rumah pengering tuh kayak apa. Terus rumah pengeringnya ternyata kan cuma 3x4 ya Bu ya, atau 4x6, kecil sebenarnya, tapi bisa masuk hasil panen banyak gitu. Pas kita liatin, kita bikin satu di tempat kami di sini, beliau oh alah ini tau Mbak, aku pikir tuh rumah gede kayak pabrik, terus butuh listrik yang wattnya banyak. Kan kalau kayak gitu saya takut bayar listrik ya gimana. Kelompok taninya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat harus punya trust juga. Terus bisa, kadang kan kita yang punya di kepala kita A gitu Bu, diterima di orang lain beda gitu. Jadi harus bisa menyambungkan. Nah, jadi alhamdulillah kemudian udah bisa, mereka mau ya. Dan gimana responnya sesudah merasakan manfaatnya? Kalau sampai sekarang ya Bu, kita tuh kerjasamanya kan sampai udah lebih dari 150 petani ini Bu. Sekarang ini yang ikut udah 150. Iya. Berapa lama? Kurang lebih. Ini tuh Agraria tuh udah hampir 5-6 tahun sih Bu, udah agak lama sih. Ya lumayan ya. Iya. Nah sekarang tuh malah kalau aku ngelihatnya, kalau di saat ini ya Bu ya, pandemi gini, beliau-beliau ini jadi punya kreativitas untuk mengolah hasil desanya gitu, nggak terbatas di empon-empon. Contoh kemarin asem gitu, kan lagi panen asem yang biasanya ya udah rontok aja buat mainan anak-anak gitu, nggak diolah secara proper. Jadi mereka kumpulin, mereka keringin, mereka setor ke sini gitu. Nah, efeknya apa kalau dari segi ekonomi jelas ada income tambahan ya Bu ya buat ibu-ibu dan kelompok tani. Yang kedua sih yang aku lihat jadi bisa lebih menghargai tanaman di sekitar. Yang tadinya ngelihat asem tuh ya ngono wae Mbak gitu, dibiarin aja. Terus atau ya benar Bu, bunga telang sih Bu, bunga telang tuh pas pertama kali aku ngajak nanam, banyak yang gini, Mbak ini tuh liar, kembang telang tuh cuma buat obat mata gitu di sawah tukul dewe gitu. Apa ya, tukul dewe tuh tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Jadi dia beliau-beliau ini belum bisa apa ya menghargai tanaman-tanaman yang ada, tapi begitu udah jadi teh dan tahu harganya cukup tinggi, jadi oh ini bisa ditanam, ini bisa dikeringin, ngeringinnya kayak gini gitu. Kayak gitu sih Bu, jadi lebih bisa menghargai apa yang ada di sekitar. Dan yang ketiga yang efek paling menurutku tuh membuatku bahagia sebenarnya ketika beliau-beliau ini udah bisa mengkreasikannya sendiri jadi produk Bu, itu sih. Dan itu dibimbing juga oleh Mbak Asri untuk membuat produk. Jadi kayak kemarin gula. Jadi aku tuh biasa trial gitu sama Bode. Ini lagi banyak, kemarin kan kalau di sini Bu cabai tuh murah ya Bu ya. Cabai tuh kemarin sekilo 3.000 Bu. Terus di level petani kan itu tuh sebenarnya modal nanem sama hasilnya kan sedikit sekali gitu. Maksudnya nggak dapat untung gitu.
itu tuh sampai ada petani yang tidak mau panen gitu. Ya ngapain panen, kalau panen kan juga nggak untung gitu. Nah akhirnya kemarin kita nerima, dan kita kayak ngeringin terus bikin varian chili oil, terus abon cabe, terus bikin kayak cabai giling, chili flakes gitu Bu. Nah hal-hal kayak gini yang sebenarnya itu idenya datang dari mbok-mbok juga gitu. Iya mbok-mbok aku manggilnya. Mbok De. Ibu-ibu. Iya. Okay. Jadi kebayang nih sekarang kenapa namanya Agradaya. Jadi, iya Bu. Mungkin ya ini kesimpulan saya aja, dari tanaman bisa berdaya gitu ya. Iya, Atau betul, bisa Bu. dijelasin gimana sih sebetulnya Agradaya ini? Jadi sebenarnya kalau Agradaya tuh karena waktu awal-awal ke desa kami tuh ngelihat Indonesia tuh negara agraris ya Bu ya. Tapi memang aku ngelihat di kondisinya di desa tuh pertanian itu cuma dilihat sebagai on farm aja, tapi tidak dilihat pengolahannya, off farmnya seperti apa gitu. Keputus tuh Bu. Jadi orang tuh kayak ngelihat ya pertanian adalah subsidi pupuk, subsidi bibit, benih segala macam gitu. Tapi nggak melihat bahwa pertanian selanjutnya adalah pengolahan yang bisa jadi makanan, bisa jadi pharmaceutical grade, bisa jadi obat, bisa jadi parfum segala macam gitu. Nah itu yang keputus, dan aku ngerasa sebenarnya ini di Indonesia masih bisa anak-anak muda masuk ke ranah ini. Dan agraria itu kenapa namanya jadi agradaya? Kami meyakini bahwa negara agraris ini tuh sebenarnya bisa berdaya dari bahan-bahan agraris ini sendiri gitu Bu. Jadi sebuah doa sih Bu sebenarnya. Ini kan tadi kan dari Jakarta sampai sana, kemudian bergerak sama ibu-ibu di sana. Yang berikutnya itu sebetulnya tinggalnya di mana sih Mbak Asri nih sekarang? Aku Bu. Aku tinggalnya di Jogja Bu, di desa kecamatan Minggir, namanya desa Sendangrejo, sekitar 45 menit lah dari kota Jogja Bu. Sebenarnya ini bukan kota juga, aku nggak tinggal di tengah kota Jogjanya juga enggak, tapi bukan desa yang pelosok banget juga enggak. Ini di lokasi ibu-ibu beraktivitas atau Mbak Asri harus pergi ke tempat ke? Jadi di sini ada tempat ibu-ibu beraktivitas, di sini ada. Jadi kita punya 3 lokasi Bu. Yang 2 di Perbukitan Menoreh, itu sekitar setengah jam dari sini. Yang 1 tuh di sini di tempatku sekarang. Oke. Saya sih kalau ngebayangin Agradaya itu sepertinya kayak pabrik, kayak ibu-ibu tadi bayanginnya pabrik gitu. Iya. Iya, emang kita juga punya pabrik Bu pada akhirnya. Jadi rumah ini sebenarnya Bu selain kantor, tempat tinggalku, di sebelah tuh kita udah bikin area produksi standar BPOM TR. Sekarang dari hasil yang didapat oleh Agradaya ini, kan tentunya Agradaya punya pasar ya. Nah itu kan prosesnya juga siapa yang ngerjain? Apakah orang desa juga atau ada tim sendiri yang di Jakarta atau mungkin gimana? Kalau untuk yang pekerjaan kayak gitu ya Bu, kami memang mencarinya anak-anak muda yang emang punya background pendidikan sesuai gitu. Jadi kayak aku formulasi produk gitu misal Bu ya, formulasi produk itu awal-awal masih sama aku, tapi terus lama-lama kita meng-hire food technologies gitu, supaya walaupun di desa standar bersihnya, standar keamanan produknya, standar pangan dan obat-obatannya itu sesuai standar buyer kami gitu. Jadi memang kami beberapa hal ada yang punya tim sendiri dan itu nggak dari sekitar sini gitu. Dan tapi memang gap, aku akuin mentransfer ilmu dari tim yang ini ke tim yang di ibu-ibu ini lumayan membutuhkan waktu yang lama Bu, jadi harus sabar, harus ya perlu waktu gitu. Nah kalau untuk sales dan marketing sendiri sama, kita juga kita nge-hire tim juga Bu. Ya kebanyakan kalau sales marketing adalah anak-anak muda dari Jogja ya, dari kota gitu, yang akhirnya juga
kami melihat banyak anak-anak muda yang punya keinginan untuk bekerja dari desa, remote working gitu Bu. Nah dari situlah awal-awalnya. Terus di sini juga bayanganku sebenarnya ibu-ibu, kan itu tadi kalau dari anak-anak ya Bu, ibu-ibu tuh mulai berkreasi sendiri gitu loh Bu. Jadi kan selama ini kayak ngelihat sawah pertanian ya cuma sawah ditanemin padi gitu. Padahal pekarangan itu bisa jadi sumber makanan gitu. Terus sumber makanan keluarga gitu, bahkan bisa jadi kreasi produk gitu, dan itu udah terjadi sih Bu. Jadi selain Agradaya sebenarnya di halaman pekarangan kami itu kami punya warung, kita bilangnya bulk store versi desa. Jadi itu warung tapi memang sourcingnya dari tetangga-tetangga sini aja, dari mereka sendiri ya. Dari petani sekitar. Kayak minyaknya juga minyak kelapa, kita nggak pakai minyak sawit karena emang nggak ada sawit kan Bu di sini. Di sini produsen minyak kelapa ada. Minyak kelapa lebih sehat lagi. Betul Bu. Gulanya juga gula kelapa gitu. Terus bahkan ibu-ibu udah ada yang supply keripik kenikir, keripik pegagan, keripik seledri yang selama ini tuh orang mungkin ngelihat pegagan tuh ya tanaman liar kan, Bu, rumput ya. Terus udah mulai dijadiin keripik di warung, dan pembelinya tuh juga banyak ternyata. Jadi aku ngelihat itu ini udah switch sih, udah lumayan switch dari kondisi dulu yang ngelihat gulma, ngelihat tanaman liar rumput itu sebagai pengganggu, sekarang malah dijadiin keripik. Terus udah mulai berinovasi ibu-ibunya juga gitu di rumahnya. Mudah-mudahan Mbak Asri sehat terus. Ya, terus Ibu juga Bu. Saya kagum banget deh, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Salam untuk Mas Andika. Siap. Saya sih mau nganjurin nih bikin buku dong. Bikin cerita membangun keluarga di desa sambil memberdayakan perempuan di sekitar. Iya. Mohon doanya Bu ya, nanti kalau misalnya ada bisa kejadian ibu kukirimin yang pertama. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan jadi cerita Asri ini bisa nyebar kemana-mana dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sudah selesai kita ngobrol-ngobrolnya. Teman Aksi Hidup Baik, dari sosok Mbak Asri kita belajar untuk berani bermimpi. Ia berhasil keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan harapan dan menjalaninya dengan bahagia. Semoga cerita tadi menginspirasi kita untuk berani mengejar mimpi dan terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita hari ini, sampai jumpa. Didukung oleh Plus Jakarta, Institut Ibu Profesional, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Paragon Innovation and Technology, Batik Betawi Shop, Seraci Batik, Batik Marunda, Keluarga Batik Betawi, Rumah Betawi.